Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat MI Muhammadiyah Plural yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat kita masih dapat santap sahur, nikmat kita masih dapat santap berbuka, nikmat keimanan yang ada pada diri kita, dan banyak sekali nikmatnya, dan tentu saja kita tidak akan dapat mampu menghitungnya satu persatu. Seperti ditegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya wa in ta'uddu ni'matallah, dan sungguh jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi dan satu-satunya manusia yang pantas untuk kita tiru, baik dari tutur katanya, tingkah lakunya, perbuatannya, dan semoga dengan sholawat yang selalu kita haturkan kepada beliau menjadikan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sahabat MI Muhammadiyah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia. Tapi ternyata Al-Quran tidak hanya memberikan manfaat untuk kita saja, untuk manusia saja, tapi ternyata juga untuk semesta alam dan juga untuk benda-benda mati yang ada di bumi. Seperti misalnya adalah manfaat untuk rumah kita. Seperti penjelasan dari Abu Hurairah, beliau adalah salah satu sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menjelaskan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darini, dan athar ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar. Dalam athar tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran memberikan 4 manfaat untuk rumah yang kita tinggali. Yang nomor 1 adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan memberikan rasa luas untuk penghuninya. Kenapa? Karena ternyata rasa luas, rasa nyaman itu tidak melulu dari bagusnya rumah, dari mewahnya rumah, dari mahalnya rumah, tapi rasa luas, rasa nyaman itu berasal dari perasaan penghuninya. Sedangkan perasaan itu adalah Allah yang menguasai. Jadi yang mampu membolak-balikkan perasaan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Quran. Kebalikannya, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran akan menjadikan penghuninya merasa sempit, merasa tidak nyaman, kurang baik hubungannya dengan keluarganya, senggol dikit marah, apa dikit marah. Itu bisa jadi karena kurangnya Al-Quran yang dihadirkan di rumah tersebut. Kemudian yang kedua, nasihat dari Abu Hurairah adalah bahwasanya rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan menjadikan malaikat hadir di rumah tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, malaikat itu memberikan banyak sekali kebaikan kepada manusia, apalagi malaikat
rahmat itu pasti menjadikan penghuni rumah menjadi merasa tenang, menjadi merasa nyaman. Kebalikannya, rumah yang jarang bahkan tidak pernah dibacakan Al-Quran itu akan menjadikan malaikat pergi dari rumah kita. Kemudian yang ketiga, rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu akan menjadikan setan pergi dari rumah kita, menjauhi rumah kita, asalkan Al-Quran itu dibaca, bukan hanya dipajang. Karena banyak ya kita temui fenomena-fenomena sekarang ini, rumah itu ada Al-Quran, satu rumah Al-Quran bisa sampai 7, 8, 9, bahkan 10, tapi tidak dibaca sampai berdebu, hanya dipajang saja. Dipajang untuk apa? Dipajang untuk tolak bala. Ada juga di dinding-dinding rumah kita itu diberi lafaz-lafaz Allah, diberi kaligrafi ayat kursi. Tujuannya apa? Ya untuk tolak bala. Apa? Karena yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah bahwasanya Al-Quran itu dibaca, bukan hanya dipajang. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dihadirkan Al-Quran, yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran akan menjadikan setan suka untuk tinggal di rumah tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pesan dari Abu Hurairah adalah rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan menjadikan rumah tersebut dikaruniai banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan di sini Abu Hurairah tidak menjelaskan secara spesifik ya kebaikan apa. Jadi kebaikan ini bisa jadi meliput semuanya. Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan rezeki, kebaikan hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak, dan sebagainya. Intinya Al-Quran itu akan menjadikan penghuni rumah dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dihadirkan Al-Quran, tidak pernah dibacakan Al-Quran, akan menjadikan rumah itu sedikit sekali diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Sahabat MI Muhammadiyah Huran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita jadikan Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai perubahan. Karena apa? Karena para ulama menjelaskan bahwasanya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jadi mari kita rutinkan untuk membaca Al-Quran, kita biasakan untuk membaca Al-Quran, bukan hanya di Ramadan ini saja, tapi setelah Ramadan berakhir kita tetap terus istiqomah untuk menghadirkan Al-Quran di hati kita, menghadirkan Al-Quran di rumah kita, senantiasa membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Sahabat MI Muhammadiyah Huran, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.